Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Bu Nining. Sekarang kita akan melanjutkan materi memotong. Di materi ini kita akan memotong bahan dengan bahan yang sesungguhnya. Jadi kita prakteknya langsung pada ukuran yang sesungguhnya. Ini adalah bahan yang akan kita gunakan untuk praktek. Di sini motif bahannya semuanya berfokus pada bagian bawah. Nah, akan kita susun ya polanya. Nah, penyusunan polanya seperti ini. Nanti hasilnya bagian bunganya semua berada pada sisi bawah dress atau bawah gamisnya, dan juga di bagian bawah lengannya. Tapi saya tidak akan praktek dengan pemotongan seperti ini karena saya pernah membuat dress princess dengan potongan seperti ini. Nanti hasilnya jadi terlihat sama. Nah, hasil dress princessnya seperti ini. Untuk penyusunan bahan seperti ini dibutuhkan bahan panjangnya 3 meter karena kita ingin semua dapat bunga. Nah, bagian tengah pelebarannya itu saya pakainya 20 cm. Kita juga bisa menghemat bahan tidak sampai 3 meter, tetapi di bagian lengannya tidak mendapatkan bunga. Nah, kita contohkan ya. Dengan penyusunan seperti ini, kita dapat menghemat bahan. Di sini hasilnya dengan penyusunan ini, bahan yang akan kita gunakan panjangnya 2 meter 25 cm atau 2 meter seperempat. Berarti kalau kita kurangi lagi lebarnya 2 meter juga cukup untuk model seperti ini dengan penyusunan bahan seperti ini. Nah, sekarang yang saya mau bunga-bunganya berada di sisi badan, jadi memanjang ke bawah. Nah, sekarang akan kita gunting satu persatu langsung ya. Nah, teman-teman, saya ingin posisi bunganya ini ada di sebelah kanan saya. Jadi waktu memotong harus diperhatikan polanya, penempatan polanya jangan sampai salah. Kalau salah bisa-bisa kita ingin bunga ini ada di sebelah kanan, tetapi ternyata dipotong sebelah kiri. Nah ya, sekarang saya ingin bunganya ini ada di sebelah kanan saya. Nah, sekarang kita ambil polanya dulu ya. Kalau kita memotong pola sesuai gambar yang kita buat, ini hasil bunganya nanti ada di sebelah kiri. Kalau ini kita posisikan bagian atas. Jadi kita tidak bisa memotong dengan ini di atas, tapi kita balik. Nah ya, kita buat lagi kupnatnya dan garis pinggangnya. Jadi nanti posisi polanya seperti ini. Ini cara melipat bahannya ya, karena saya ingin bunganya itu berada di sisi badan kanan badan saya. Jadi saya lipat seperti itu. Nah, dengan pemotongan seperti ini kita tidak bisa langsung menyusun polanya sekaligus. Jadi harus dipotong satu persatu. Kita potong pola bagian depannya dulu ya. Inilah polanya
sudah saya pentul ya. Tetapi ternyata bagian bawahnya kurang. Tapi di sini saya tidak mau mengurangi lebarnya. Jadi nanti pada kekurangan bahan itu akan saya sambung ya pada bagian bunganya. Nanti kita sambung dengan yang motif bunga juga. Sekarang akan kita beri kampuh ya. Untuk bagian leher, kampuhnya 1 cm, bahu 2 cm, kerung lengan 1 cm, bagian sisi 2 cm, dan bagian bawah 4 cm. Nah, untuk yang bagian bawah itu ada keterangan tambahan ya, karena di sini kita menggunakan pola standar tanpa kupnat samping. Jadi untuk bagian bawahnya itu harus ditambahkan untuk yang berdada agak besar atau agak berperut ya, bisa diturunkan lagi 2 cm. Ini sudah saya gunting ya. Saya sisakan bagian bawah untuk saya jelaskan keterangannya. Ini bahan yang kita lebihkan 2 cm ya. Kenapa ini kita lebihkan? Karena kita tidak memakai kupnat samping, jadi tidak ada penambahan volume di bagian atas. Sedangkan kan kalau wanita itu berdada dan kadang-kadang juga berperut. Jadi ini kalau kita tidak tambahkan, dia suka keangkat sedikit. Tapi kalau kita menggunakan kupnat samping, kita tidak perlu menambahkan pada bagian bawah ini. Nah, ini kita tambahkan 2 cm. Tapi bukan berarti semua sisinya kita tambah 2 cm. Cukup pada bagian sepertiga depan ini saja kita turunkan 2 cm. Nah, nanti ke bagian sisi roknya ini, bawahnya kita gunakan penggaris pinggul. Nah, itu yang saya kasih garis merah itu adalah penambahan untuk bahan yang 2 cm tadi. Nah, untuk yang garis putus-putus kuning itu adalah penambahan kampuh. Nah, cara membuat lengkungannya seperti ini. Jadi tetap sudut sisinya ini tidak berubah ya, menggunakan penggaris pinggul. Kita bentuk kemudian sampai yang ketemu 2 cm tadi. Tapi kalau untuk wanita yang istilahnya dadanya tidak terlalu besar dan perutnya masih dengan kupnat yang 3 cm, itu biasanya tidak akan naik, tidak naik bawahnya. Jadi tidak ditambahkan pun tidak apa-apa ya. Jadi kita kalau untuk menentukan penambahan ini bisa kita perhatikan bentuk badannya juga. Nah, sekarang setelah kita potong ini yang bagian bawah, kita lanjutkan ke pola belakang. Nah, ini untuk peletakan pola badan belakang ya. Jadi tadi kita habis potong bagian depan, kemudian kita potong bagian belakang. Sekarang kita kasih kampuh sama ya. Sisi 2, kerung lengan 1, bahu 2, leher 1. Untuk sleting 3. Nah, untuk bagian bawah belakang ini tidak perlu ditambahkan seperti tadi bagian depan, karena kan kalau di bagian punggung itu rata semua, jadi tidak perlu ada penambahan. Cukup diberi kampuh saja yang 4 cm. Nah, ini hasil dari potongan bagian belakang. Oh iya, untuk bagian belakang justru keterangannya ada di bagian atas. Nah, untuk bagian atas ini, untuk bagian belakang harus ada lancipnya ya.
Kenapa harus ada lancipnya? Kan nanti kan kita menggunakan kampuhnya kampuh terbuka. Kalau kampuh terbuka itu nanti posisinya jadi seperti ini, dia melipat begini kan. Nah ini jadi kita semua bahunya bisa kejahit di leher ya. Kalau misalkan ini tidak ada sudutnya, ini nanti tidak akan bisa terjahit. Contoh ya, ini saya tekuk seperti ini, seumpama motongnya seperti itu ya, seperti ini ya. Kemudian ketika ditekuk, nah ketika ditekuk itu nggak dapat jahitan tuh ya, nggak nyampe sampai leher atasnya ya. Jadi jangan lupa setiap memotong bahan belakang harus ada tambahan sudut segitiga ini ya. Sekarang kita akan memotong bagian lengan ini. Nah, tapi kan karena saya tadi pemotongannya bagian badan sebelah kanan ada bunga-bunganya, jadi saya ingin di bagian tangan dekat pundak ini bunga-bunganya tuh nyambung ya. Jadi bunga-bunganya tuh bukan berada di bawah untuk yang sebelah kanan, berada di bagian atas dekat pundak. Nah ini pun harus diperhatikan polanya. Nah kita cari dulu nih mana bagian depan belakang. Nah bagian depannya yang ini ya, berarti nanti kan posisi polanya seperti ini. Berarti yang bagian atasnya nanti yang ini ya. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, saya ingin yang bagian kanan ini posisi bunganya ada di atas, tapi nanti yang bagian kiri posisi bunganya tetap ada di bawah. Jadi kita motongnya satu persatu ya. Nanti yang akan kita gunting ya, yang sebelah kanan dulu, motongnya posisinya seperti ini ya. Bagian bunga-bunganya ada di atas. Sekarang kita kasih kampuh langsung, sisi 2, atas 1, bawah 4. Nah, motongnya 1 lembar dulu, dan saya sengaja guntingnya melebihi kampuh supaya ketika nanti digunting bareng dengan bagian yang satunya hasilnya sama. Sekarang ini untuk yang bagian lengan sebelah kiri. Nah, di sini saya tidak ingin menggunakan bunganya terlalu full. Saya hanya akan mengambil bunganya sebagian saja. Jadi saya menyimpan sisi bawahnya tidak di bagian bunga sini, kita ambil di bunga yang di atas kuning ini ya. Jadi saya tidak ambil semuanya. Nah, terus kita pentul lagi dan kita gunting sesuai kampuh ya. 4, 2, 2 dan atasnya 1. Biasakan untuk memberi tanda pada bagian tengah lengan dengan sedikit cekrisan segitiga. Juga untuk bagian tengah dan bagian depan.
Jadi nanti kalau kita mau masang tidak cari-cari lagi mana bagian depan, mana bagian belakang, karena sudah kita tandai dengan cekrisan segitiga ini ya. Sekarang kita ke tahap akhir, yaitu membuat finishing lehernya dengan menggunakan kain serong. Sekarang akan kita buat bagaimana mencari kain serong ya yang untuk finishing lehernya. Nah, untuk finishing lehernya ini serong kita ratain dulu supaya mudah mencarinya. Nah, ini kan bagian bagian melebar, kesini bagian memanjang. Kita lipat segitiga. Nah ya, kesininya simetris ketemu ya, atau kalau kita sudutkan itu 45 derajat ya. Jadi kalau kita bikin kain serong 45 derajat itu hasilnya nanti jadi bagus, jadi halus. Nah, sekarang kita gunting bagian serongnya. Nah, kita buat lebar kain serongnya 5 atau 6 cm. Kalau teman-teman agak susah untuk 5 cm, boleh menggunakan 6 cm dulu. Sekarang kita gunakan 6 cm dulu ya. Kita ukur lebarnya 6 cm. Ini kita potong habis aja. Nanti guntingnya setelah kita satukan di leher ya. Nanti pas kalau memang dia kepanjangan, kita gunting di leher. Nah, ini ya. Kita bikin 6 cm. Saya membuat 6 cm. Nah, ini untuk finishing lehernya. Kita ukur dapat 64. Jadi sudah lebih ya dari leher yang kita perlukan. Inilah hasil pemotongan bahannya. Setelah saya ukur, untuk pemotongan bahan seperti ini diperlukan bahannya panjangnya 3 meter ya. Nah, itu untuk yang bagian bawahnya juga sudah saya sambung. Nah, ini bagian bawahnya sudah saya sambung bunga-bunganya. Nah, saya menghilangkan bagian batangnya supaya tidak terlihat sambungannya ya. Jadi kita menyambung gak apa-apa karena kita ingin lebarnya tidak berubah. Tapi kalau misalkan lebarnya mau dikurangi, kita tidak perlu menyambung. Nah, setelah pemotongan ini selesai, akan kita rader, kemudian akan kita obras. Buat teman-teman yang belum tahu caranya merader, ya merader itu menandai bahan dengan karbon nanti untuk tempat kita menjahit. Nah, caranya kita selipkan di antara bahan ya. Kemudian ini radernya kita gambar atau kita garis di sekeliling polanya. Nah, akan ada garis untuk tempat kita menjahit nanti. Nah, ini semua pola tadi, semua bahan yang tadi sudah digunting akan kita rader semuanya. Jangan lupa untuk bagian hook nutnya. Dan jangan lupa juga sebaiknya
kalau merader di bagian pinggangnya juga ditandai ya, supaya kalau kita ada keperluan kita bisa mengukur batas pinggang. Nah, kalau untuk bagian kupnat yang di tengah ini, cara meradernya kita ambil pentulnya, kemudian kita masukkan ke dalam selipan badan sampai ketemu ke batas kupnat. Nah ya, kita rapikan dulu. Oke, kalau sudah rapi baru kita rader. Jangan lupa waktu merader kupnat tidak boleh ada sudutnya ya, yang di bagian pinggang. Kemarin saya sudah ajarkan caranya, yaitu kita garis 1 cm dulu, baru kemudian kita garis ya. Jadi kita tidak akan mempunyai sudut di bagian kupnat pinggangnya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kelihatan nggak ya? Nih sudah ada garis kuningnya untuk kupnat nanti. Nah, setelah ini semua dirader, nanti tahap terakhir sebelum penjahitan yaitu pengobrasan. Sekarang akan kita obras ini semuanya ya. Untuk kain serongnya ini tidak perlu diobras ya. Dan untuk pengobrasan bajunya ini semuanya diobras kecuali yang kerung-kerung, yaitu kerung lengan dan kerung leher. Itu tidak perlu diobras. Bagian lengannya juga gitu. Untuk yang melengkung kerung lengannya itu tidak diobras juga. Nah, jangan lupa untuk yang bagian depan ini kan tadi ada sambungan ya. Nah, sambungannya ini kita obras dulu baru sekelilingnya ya. Sekarang kita mulai obras. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, untuk keterangan cara mengobras detailnya saya pernah bahas ya di sebelumnya. Nanti bisa dilihat dari video yang cara mengobras. Demikianlah materi memotong dan mengobras. Nanti akan kita lanjutkan ke materi menjahit. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan juga tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan untuk materi selanjutnya. Dan jangan lupa komen-komen yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.